Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini DAG Printer. Jadi sekarang saya udah punya sebutan untuk teman-teman sobat DAG yang selama ini sudah menyaksikan video-video kita. Karena pas kebetulan lama kita udah nggak upload ya, terakhir upload itu bareng Gomez, salah satu selebritis. Nah sekarang kali ini gue akan bikin video lagi dimana kontennya itu tentang saat ini tuh jadi kita akan ngomongin soal DTF 6000 gitu. Jadi si DTF 6000 sendiri itu kualitasnya tuh udah yang the best lah di punya kita gitu ya, artinya udah yang terbaik. Nah sekarang jadi saya deh biar lebih formal ya dan lebih sopan. Jadi sekarang nanti saya akan mempraktekkan dimana penggunaan DTF 6000 itu secara langsung dari setting software Acro-nya, dari ripping-nya, dari desain sampai Acro sampai jadi, terus main di color berapa, putihnya berapa, underbase-nya, sampai jadi nanti ke press di suhu berapanya. Jadi gue akan bikin itu dan gue terangin semua untuk sobat DAG Printer. Ini unitnya untuk DTF 6000. Jangan lupa sekarang akan gue praktekin buat teman-teman sobat DAG Printer. Ini dia. Saya akan cetak bajunya itu di baju warna hitam, di kartun combatnya ini sekitar combat 24S. Ini masih lokal, jadi cintai produk lokal deh guys kalau bisa ya kan. Nah ini di 24S ini nanti setelah itu akan saya pakai, cuman saya pakai desainnya itu saat ini yang simpel, cuma karena lagi coba untuk ke PNG gitu, karena dari dulu saya sendiri kan fan nih sama si fan lah sama salah satu tokoh ini, tokoh dunia gitu. Jadi gue akan praktekin ini, gue tempel ke baju dengan cetak DTF 6000, pakai DTF 6000, dan kita akan coba setting softwarenya ya. Jadi dari software Acro-nya ini kita mainkan di warna berapa dan warna berapanya. Oke, jadi kamera bisa lebih dekat lagi ke sini buat melihat software si Acro. Nah sekarang kita akan ambil desainnya yang udah saya buat tadi pakai Photoshop, karena ini saya ambil gambarnya emang dari Google, cuman buat memastikan aja. Jadi kita yang pertama itu di sini ada file, nanti kita open dengan formatnya itu tadi kita buat itu setelah dari Photoshop, dia itu pakainya PNG. Nah tadi saya simpan di sini. Oke, sekarang ini nanti sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Biasanya itu karena kali ini gue untuk cetak yang cukup simpel aja pakainya, yaitu kita pakai backgroundnya ini. Jadi nah ini di area cetaknya itu kita pakai 22, karena diameter baju sendiri itu kan cuma 52. Nah ini sebenarnya itu jadi ini cuma satu warna ya, warnanya putih. Dengan resolusi gambar itu modenya RGB. Di sini image size-nya itu sekitar 2957 pixel kali 3979, resolusinya 300 kali 299 dpi, modenya RGB, file size-nya itu sekitar 4,3, original size-nya itu jadi nanti udah kita rubah di di Photoshop. Nah di sini buat teman-teman yang biasa itu suka bertanya gimana sih cara setting di Acro-nya, yaitu di sini tuh ada 3. Yang pertama ada layout. Biasanya layout itu di weight-nya itu kita bisa pakai 329 sama height-nya itu 65, karena ini kan nge-print-nya itu pakai P6000 ya. Jadi P6000 ini DTF 6000 itu kan diameternya sendiri udah
61 gitu. 61 gitu. Nah, di sini ini DPI-nya kita pakai 1440 kali 720 DPI. Terus resolution colornya itu dipakai di 1440 kali 720 juga. Resolution weight-nya itu di 1440 720 DPI. Terus feedingnya kita pakai sheet. Feedingnya itu seharusnya roll feed karena kita itu ini hanya roll. Gitu. Jadi ini feeding itu pakai roll. Weight dot size-nya Pak kalau bisa pakainya di medium large. Color dot size-nya itu di medium large semua. Terus wave-nya itu off. Terus untuk speed ini bisa ada dua karena bisa kita mainkan bisa di bit direction atau unit direction. Nah, saat ini kita pakai bit direction karena biasanya kalau untuk yang pakai bit direction sendiri, yang file bit direction itu biasanya filenya itu emang udah file gede atau originalnya gitulah. Tuh kita pakai bit direction itu lebih aman. Jadi di sini tuh pakainya kalau bisa kita yang bit direction. Nah, ini speednya itu pakai bit direction. Itu setelah masuk layout ya. Nah, setelah masuk layout kita klik yang printer di sini. Jadi pas yang digambar printer di bawah ini, nah di sini kita mainkan tadi resolusinya ada semua tuh yang udah saya bilang. Nah, layout baru kita main di color. Nah, color ini yang biasanya ini kita lihat dulu printing settingnya di sini udah pakai user definite printing, detailnya ada siapa. Nah, ink channel kalau bisa itu biasanya kalau dari DAG printer sendiri udah ngeset dimana jadinya CYWKMWWW, jadi weightnya itu ada 3. Nah, untuk ink limitnya nih tinggal kita bisa mainin. Nah, jadi di ink limit ini balik lagi ke kebutuhan desain nih, sebenarnya kebutuhan gambar teman-teman semua nih. Di sini bisa kita pakai di angka 20, putihnya itu kita pakai di 30. Terus kontras di sini brightness-nya udah kita pakai 100 sama kontrasnya 103. Terus untuk ICC profil juga bisa kalian hidupkan, nanti bisa juga nanti untuk ICC profil sendiri akan saya kasih tahu langsung juga caranya dimana misalkan teman-teman perbedaan gambar yang menggunakan ICC profil sama yang tidak menggunakan ICC profil gitu ya. Jadi ini untuk colornya, untuk color semuanya udah jelas. Saya pakai 28, itu perbandingannya itu 28 dengan 1:100. Jadi untuk putihnya saya pakai 30. Itu balik lagi nanti ke kebutuhan teman-teman semua. Kalau desain seperti apa nanti tinggal bisa dimainin di sini nih di color management di software Acro 10-nya gitu. Nah, kita akan bermain di color pertama tadi udah jelasin. Nah, weight-nya ini biasanya kalau yang ini weight-nya itu kalau mau ngeblok putih biasanya ini dirubah nih di sini. Dia pakainya yang ini kan 100% with under color, ada fill area. Biasanya kalau fill area tuh agak ngeblok tuh ininya itu, jadi ada remove flaggingnya di sini. Wave-nya color yang dipakai ini sih perubahannya nggak begitu banyak, biasanya mainin di sini aja gitu ya. Jadi sekarang langsung kita ke color lagi. Kontrasnya itu brightness-nya kita pakai 100, di kontrasnya itu 103. Inputnya terserah kalian mau di input berapa sama output berapa, nanti dimainin aja karena ini saya ngedesain gambarnya tulisan putih aja, jadi nggak terlalu banyak. Ini main inputnya di 0 sama di 0 gitu. Nah, balik ini kita setelah itu kita print. Kalau misalnya kita klik F10 atau klik kanan di sini langsung print. Nah, ketika ngeprint ini kan mbak ini di sini udah kebaca DTF Pro ICC profilnya itu karena kita udah kalibrasi ya untuk printernya si P6000. Jadi di sini ada DTF Pro P600 ICC. Nah, di sini bisa pakai weight colornya itu kita checklist ya, print color sama weight colornya kita checklist. Di resolusinya udah terbuat nih tadi kan 1440 sama 720 dpi. Weight channelnya udah, ini semua udah ya. Jadi tinggal kita print. Kita lihat.
Oke teman-teman, terlihat kan. Nah di sini proses printnya untuk size A3 di meter 60 ya. Tapi ini kan saya ngeprint cuma satu warna ya. Biasanya kalau satu warna itu lebih cepet sih. Baterainya lowbat guys, ternyata saya lupa cas, nanti touringnya saya kasih lihat. Jadi tutup ini proses print mudah-mudahan masih nyampe ya. Saya print yang satu warna, jadi warna putihnya aja. Ukuran A3. Ini akan saya roll terus biar tahu berapa lama proses printingnya. Ini kita tunggu proses printing dari proses printing tadi berapa menit untuk 3 full. Yes, printnya itu jadi kalau ngikutin start kamera itu sekitar 2 menit 15 detik baru selesai print. Untuk si P6000 sendiri dia punya settingan di sini ketika udah ready. Itu bisa auto cutting. Jadi di sini tuh auto cut. Jadi tinggal klik ini. Nanti ada bacaan OK. Ini kan cutternya ada bacaan ini, tinggal diklik OK. Ini ininya teman harus dipegangin nih, kalau ini kita harus pegangin. Jadi hasil sininya harus pegangin baru kita klik OK. Dia auto cut, motong sendiri. Tuh. Karena kan nanti biar untuk satu size ini A3-nya, jadi mau saya gunting dulu. Jadi ini mau saya gunting biar pasin, karena saya pakai treatment powdernya itu manual ya, jadi saya gunting ini jadi bagi dua, jadi yang ini nanti bisa kita pakai lagi untuk ngeprint size A3 nya. Sekarang ini kita powderin. Nah kebetulan ini powdernya udah pakai yang Legend, jadi yang soft ya. Nah ini kita menggunakan treatment manual nih guys. Kebetulan ini saya pakainya treatment manual. Ini kita powderin ya. Ini kalau teman-teman powdernya nih di gini ya, ini kan udah powderin nih manualnya, bisa mungkin rata. Nah kita start nih manual. Biar powdernya lebih rata, lebih tipis, jadi kita ketrik gini. Nah ini sudah kita powderin ya. Nah setelah powderin itu saya nih, setelah ini kan udah selesai saya powderin, jadi ini tinggal saya curing. Setelah curing baru di press ke baju. Ini curingnya itu saya curing manual pakai hot gun ya. Jadi ini pakai hot gun. Nah untuk berapa lama hot gun ini itu main feeling. Biasanya jadi kita main feeling aja. Kalau untuk hot gun ini nih, kita main feeling sampai kelihatan ininya itu nanti kayak kristal. Lihatnya ini secara kasat mata tuh kayak kristal, baru kelihatan kayak kristal gitu.
Nah ini nih, ini kita lihat udah belum, ini belum matang karena dipegang masih ada serbuknya itu masih nempel. Kalau yang ini kita pegang tuh serbuknya udah nggak nempel, jadi dia udah kayak kulit jeruk gitu, berbentuk kayak kristal. Ininya tuh sampai berbentuk kayak kristal, jadi baru nah kayak gini nih. Ini udah mulai matang nih. Bata gitu ya. Nah udah matang bata ini, kita pegang ini udah nggak ada serbuknya, nggak berasa serbuknya di sini nih. Ini serbuknya udah nih, jadi kita pegang ini udah aman, berarti itu tandanya udah matang nih kalau misalnya treatment menggunakan manual. Nah sekarang kita press, kita udah siapkan mesin pressnya, udah standby, yaitu di suhunya itu ini suhu ini 145 dengan timernya itu sekitar 20 detik. Bunyi nih teman-teman, akan bunyi nih sobat DAG. Jadi begitu bunyi kayak gini langsung ditangkap. Nah ini lumayan. Jadi tunggu nih, karena ininya panas sebenarnya bisa juga nih buat langsung diklep nih. Jadi bisa aja buat langsung diklep karena ini panas, karena kita tunggu dulu agar agak adem gitu kan, baru kita buka. Nah ini nih proses sekarang kita buka ya buat